untuk kami perlihatkan kepada dia min ayatina, sebagian dari tanda-tanda bukti-bukti haknya Allah, tanda-tanda bukti-bukti kekuasaan Allah, tanda-tanda bukti-bukti kebenaran Al-Quran, kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya nanti ke depan mungkin sekitar 1 jam atau 1 jam setengah untuk menyampaikan sebagian dari bukti-bukti kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran, kebenaran Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan tentu kebenaran ulama-ulama, masyayikh, habaib, lingkungan Nahdlatul Ulama. Apa perlunya memahami langsung, mengerti langsung, melihat langsung bukti-bukti kebenaran itu, linusabbita bihi fuadak, agar kita yang sudah mantap semakin mantap, yang sudah iman semakin iman. Serambut pun gak goyah, serambut pun gak ragu. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab Quran ini sama sekali gak ada keraguan sedikit pun. Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah agar Allah menunjukkan kepada Ibrahim bagaimana menghidupkan orang yang sudah mati. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan pada saya bagaimana kau bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Allah balik bertanya, awalam tu'min, apa kamu gak iman? Tak percaya? Gak iman? Apa jawabnya? Qala bala. Iya, kalau iman, iman. Nah, kalau iman, ngapain kok minta bukti? Kalau sudah iman, ngapain minta ditunjukkan? Nyata Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Apa jawab Ibrahim? Liyatma'inna qalbi, agar hatiku semakin mantap. Kita yakin ulama kita benar, kita yakin syekhona benar, yakin. Tapi andai keyakinan itu ditambah bahwa kita tahu sendiri dalilnya, itu semakin semakin mantap. Kita yakin tapi nggak tahu dalilnya sendiri, yakin tapi nggak mampu meyakinkan Wahabi yang ngengkel itu. Kalau kita yakin dan tahu hujahnya, tahu dalilnya, maka kita yakin dan mampu meyakinkan orang lain. Siapa tahu karena sampean qawiyul hujjah, kuat berhujjah dengan sangat rasional dan mau'izatil hasanah, akhirnya 1-2 teman yang dulu mengikuti syekhona lalu terpengaruh oleh kelompok lain, kembali lagi mengikuti syekhona Ahlus Sunnah wal Jamaah. 1 orang saja dapat hidayah kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu pahalanya melebihi sedekah unta seberapapun banyaknya. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ini didawuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib yang akan berangkat berdakwah. Andai karena dakwahmu, andai karena hujahmu, andai karena bimbinganmu, ada 1 orang saja ada 1 orang saja mendapat hidayah, itu pahalanya lebih banyak, lebih baik daripada kamu bersedekah unta yang merah-merah itu. Mon eja bekasah sapi limusin. Kenapa mon kenton ya? Sama ya. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Para jamaah rahimakumullah, kita langsung intinya
Nabi diisrokan, diperlihatkan bukti-bukti kekuasaan Allah, bukti-bukti kebenaran Allah. Saya juga kepingin duduk di sini sekalian pamit non glenon, ingin menunjukkan bukti-bukti kebenaran Islam, bukti-bukti kebenaran Al-Quran, bukti-bukti kebenaran Ahlu Sunnah wal Jamaah, bukti-bukti kebenaran apa saja yang diajarkan, difatwakan, diamalkan oleh Syekhona Khalil, supaya kita ini nggak gampang, amin, nggak gampang goyang. Tanda-tanda orang munafik itu orang nggak punya kemantapan. Ngetren ini ikut tren ini, yang tren lain ikut lain. Itu orang munafik. Mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha ula wala ilaha ula. Orang pelin-pelan, nggak punya pendirian yang mantap. Sekiranya angin segar ikut kelompok ini, ya dia ikut kelompok itu. Sekiranya angin segar ikut kelompok sana, ya ikut kelompok sana. Itu Quran menyebut itu bagian dari sifat munafik. Nah, kita nggak mau sih disebut munafik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Quran beda banget dengan kitab-kitab suci yang lain. Satu, Taurat Injil, Taurat turun dengan bahasa Ibrani. Sekarang sudah tidak ada naskah Taurat dengan bahasa Ibrani. Yang ada hanya terjemahan, dan bahasa Ibrani sudah punah. Injil turun dengan bahasa Suryani. Karena bahasa Suryani sudah punah, hari ini nggak ada Injil dengan naskah bahasa Suryani. Beda dengan Quran, turun dengan bahasa Arab. Meskipun sampai di Madura ya tetap pakai bahasa Arab. Kalaupun ada terjemah, tapi aslinya masih ada. Ini beda Quran dengan kitab Samawi yang lain. Bedanya lagi, Quran turun kemanapun Nabi musafir bepergian, diikuti para kutabul wahyi, diikuti para penulis wahyu, semisal Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ubay bin Ka'ab yang hafid 30 itu. Nabi kemana-mana diikuti. Nanti dapat wahyu, Nabi hafal, terus sahabat kepada sahabat wahyu disampaikan sampai hafal, ditulis. Sehingga posisi Quran saat Rasulullah SAW wafat itu dihafalkan di dalam dada oleh 600-an sahabat yang semuanya hafid 30 plus sahabat si penulis tadi hafal plus punya tulisan. Cuma belum dibendel utuh satu mushaf. Ali punya beberapa surat, Ibnu Abbas punya tulisan beberapa surat, Zaid bin Sabit punya beberapa surat. Lalu Rasulullah SAW wafat, Umar ibn al-Khattab usul kepada Khalifah Abu Bakar supaya Quran segera dibukukan, dibendel menjadi satu. Nah, gampang aja. Orang kamu punya surat apa? Nih, kamu punya surat, punya tulisan. Nah, diurut mulai Fatihah, Alif Lam Mim, Baqarah, lalu surat Ali Imran, surat Nisa, ngurutnya sesuai dengan menurut hadis Bukhari Muslim. Nabi itu biasanya kalau bulan Ramadan karena yu'aridu Jibril Al-Quran. Bulan Ramadan itu biasanya dijak tadarus oleh Jibril, tadarus Al-Quran, khatam 2 kali. Dari seringnya mu'arodoh
tadarus Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tahu urut-urutannya surat. Ternyata Nabi habis Fatihah baca Baqarah, habis Baqarah baca Ali Imran, habis Ali Imran baca surat Nisa, Maidah, Al-An'am, Al-A'raf dan seterusnya. Nabi wafat, Quran sudah berhasil dibendel, dan bendelan itu sama dengan tadarusnya Nabi di akhir Ramadan, di bulan Ramadan, plus sama dengan hafalannya 600 sahabat itu. Akurat banget Quran. Tulisannya ada, yang hafal juga ada. Dan sampai sekarang Quran itu seperti itu, yang hafal banyak, tulisan banyak. Yang ahli tahfidz ada, yang ahli khat apa ini? Menulis Quran juga ada. Injil kata Kiai Mas Duki Mahfud itu baru dibukukan setelah ada keputusan sidang konsili gereja di Roma sekitar tahun 315 Masehi. Sidang konsili itu memutuskan, satu, dari sekian banyak perbedaan pendapat yang diakui Katolik, teori Trinitas. Satu, wujudnya tiga tapi sejatinya satu. Enggak, itu Kristen urusan mereka. Yang kedua, sidang konsili memutuskan dari sekian banyak versi Injil, ada Injil Yohanes, Markus, Lukas, Matius, Simon, Barnabas. Dari sekian banyak versi Injil, itu yang diakui 4 saja: Matius, Yohanes, Lukas, Markus. Lalu sidang konsili juga memutuskan penulisan Injil. Nah, dari ditulis setelah diputuskan dalam sidang konsili gereja tahun 315 Masehi, saya menduga berarti sebelum itu Injil itu diwariskan, diajarkan dari mulut ke mulut, tidak lewat tulisan. 315 tahun. Apa bisa kita manusia, bahkan mungkin Kristen sekalipun, apa bisa meyakini Injil masih otentik, Injil masih asli, Injil masih utuh, nggak ada yang ditambah, dirubah, dikurangi? Sulit. Dalam waktu 300 tahun lebih, hanya dari mulut ke mulut, tidak ditulis setebal itu, lalu diyakini asli semua. Saya nyun sewu, tak panggil salah satu ini, terus kepada beliau saya bacakan Hizib Nawawi atau Jaljalut sampai apa, nggak boleh ditulis. Lalu beliau nyampaikan ini sampai hafal, nyampaikan ini sampai hafal, ini nyampaikan ini sampai hafal. 2 tahun lagi sampailah orang terakhir kalimat lafadznya Hizib Nawawi. Lalu yang terakhir ini setelah 2 tahun nyampaikan ke saya tanpa rekaman, tanpa ditulis. Sama yakin masih utuh, masih asli? Tidak. Apa kira-kira ada yang dirubah? Halo? Tulisan Hizib Nasor, Hizib Nawawi, kira-kira setebal surat Yasin, diajarkan secara berantai, nggak boleh ditulis, hanya dari lesan ke lesan. Sampailah orang yang ke-1000 nggak pernah melihat tulisannya. Orang terakhir yang ke-1000, 2 tahun berikutnya
menyampaikan hizib Nawawi itu ke saya langsung. Kira-kira masih utuh apa ada yang kurang-kurang? Kurang. 2 tahun saja berantai kepada 1000 orang, itu sulit diyakini keutuhannya, sulit diyakini keaslian. Lah Injil setebal itu, berlipat-lipat tebalnya Hizib Nasor, selama 300 tahun diajarkan dari lesan ke lesan, dari mulut ke mulut, tanpa ditulis. Apa yang masih asli 100%? Beda dengan Quran, turun, hafal, tulis. Nabi wafat, dibendel, dibukukan, dan sampai sekarang ada ratusan ribu mushaf Quran dan ada ratusan ribu orang hafid Quran. Itu penting sekali. Ini ada orang 10 tadarus, terus ada yang baca hafalan, ada yang nyemak pakai ini. Barangkali ada khot tulisan salah, para hafid-hafid yang hafal itu negor, mas, tulisan di mushaf itu salah. Barangkali ada hafid yang lupa dengan tulisan ini, yang nyemak bisa mengingati, mas, hafalan mukli. Kalau ada tulisan atau mushaf yang dipalsukan di Islam segera ketahuan, karena ada ribuan yang hafid Quran. Nah, coba, maaf, di Kristen nggak ada yang hafal Injil. Itu kalau ada orang main-main nyetak Injil, dua hurufnya dirubah, tahun depan nyetak Injil lagi 2 huruf dirubah, tahun depan nyetak Injil lagi 5 huruf dirubah. Yang nggak tahu, nggak ada yang hafal. Adanya ribuan orang hafid Quran dari dulu, dan adanya ribuan orang yang ahli khat Quran dari dulu, itu semakin membuat periwayatan Quran sejak zaman Nabi sampai sekarang itu benar-benar akurat, benar-benar asli, otentik. Nyun sewu, non Glenon, kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu di Madiun ditemukan mushaf yang ada tambahan-tambahan kalimatnya. Itu nggak lama ketahuan. Orang beli Quran dari toko kitab, lalu dibaca pakai speaker di musola, dilalah di sekitar musola ada yang hafid Quran. Tegur, loh kok begitu? Jadi di Islam itu ada orang coba-coba memalsukan, nggak lama mas ketahuan, karena di sekitar kita ada banyak yang hafid Quran. Kalau Injil dipalsukan, apa tahu kalau itu dipalsukan? Wah, nggak ada yang hafal. Itulah beda Quran dengan kitab samawi yang lain. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula, kata Allah, yang akan menjaganya. Cara Allah menjaga Quran, mentakdir ribuan orang hafid Quran, mentakdir lagi ribuan orang ahli khat Quran. Tulisannya ada, yang hafal juga ada, saling mengingatkan. Barangkali ada yang clear. Berikutnya, di Islam ada musabaqah tilawatil Quran, MTQ. Di Kristen nggak ada musabaqah tilawatil Injil. Ya, di Yahudi nggak ada musabaqah
apa itu? Tilawatit Taurat. Nggak berani mereka musabaqah. Nanti ketahuan beda aliran, beda kitab. Beda Matius, beda Yohanes, beda Lukas, beda Markus. Kalau Islam sedunia berani kumpul MTQ tingkat internasional, qori dan hafid dari madhab manapun, dari negara manapun kumpul, dan nggak pernah terjadi dan nggak akan pernah terjadi qori dari suatu negara punya Quran beda dengan yang sedunia ini. Sudah berkumpul di satu tempat, tempo hari di Turki, ya, kapan hari di Afrika Selatan, moga-moga kapan-kapan di Madura lah. MTQ tingkat nggak pernah ada aliran tertentu, madhab tertentu, muslim dari negara tertentu Qurannya beda, nggak ada. Ya sedunia ini Qurannya sama, hanya kualitas kefasihannya aja yang beda. Itu Islam, itu Quran. Yang berikutnya, Bapak Ibu rahimakumullah, Quran dari dulu satu Quran, mushaf muwahhad, sampai sekarang seluruh dunia, mau Muhammadiyah, mau NU, ya Qurannya sama. Nggak ada Syafi'i Qurannya beda dengan Hambali, nggak ada. Muhammadiyah Qurannya beda dengan NU, nggak ada. Sedunia ini apapun madhabnya, Qurannya sama satu. Sementara agama lain kadang beda madhab, beda pegangan. Padahal dulu Injil itu satu, sekarang 4. Halo. Berarti yang asli Quran apa sana? Quran wah, dari dulu sampai sekarang hanya ada satu Quran. Yang hebat lagi, Quran segede itu di Islam itu asal anak kita masukkan ke ma'had tahfidz Quran, anak kita masukkan ke SD tahfidz, anak kita masukkan ke MI tahfidz, itu umur 10, umur 11, taman SD umur 12. Di Islam sudah ribuan yang hafid Quran. Sementara kalau di agama lain, jangankan tamat SD, sudah jadi pendeta itu belum hafal belum hafal Injil. Yang aneh mungkin di Madura ada apa enggak? Di RT kami, saya nggak usah nyebut karena aib, itu yang ngimami tahlil nggak bisa baca Arab, yang mengimami yasinan nggak bisa baca Quran, tapi apal surat Yasin. Ada di Bangkalan begitu. Orang surat Yasin hafal, tapi baca Quran nggak bisa. Ada nggak? Aneh. Kenapa? Ruh dari Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ruh dari Allah. Quran wahyu kalamullah juga dari Allah. Karena dua-duanya full 100% dari Allah. Ruhmu dari Allah. Yang kamu baca Quran kalamullah dari Allah. Klop sudah. Sama-sama ruh kita ajak membaca kalam yang dari Allah. Ruh yang dari Allah diajak menghafal kalam yang dari Allah. Pas klop. Makanya Quran mengisyaratkan di antara tanda-tanda kewahyuan Quran bukan bikinan manusia. Itu Quran
gampang dihafal. Gampang dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami jamin Quran ini gampang diingat-ingat, gampang dihafal. Dahulu jangan dikira Abu Bakar itu hafalan Quran dari kecil. Umur Abu Bakar itu dengan Rasulullah SAW imbang-imbang aja. Nabi dapat wahyu umur 40. Berarti sahabat-sahabat masuk Islam lalu mulai hafalan Quran itu yang mulai umur sekitar 40. Nyatanya ada sekian banyak 600-an sahabat hafal Quran. Dulu ada kalau nggak salah namanya Mahruz, orang Kristen sudah tua masuk Islam lalu hafalan Quran di Ki Basori Alwi Singosari. Dari tua itu bisa hafid Quran. Tetangga kami itu Pak Jazi, selatan kami itu seminari. Tempo hari pastornya ke rumah pamer, Kiai kami hafal Quran 15 juz. Pastor itu, kami sudah hafal Quran 15 juz. Saya balik nanya, kamu hafal Injil? Enggak Kiai. Coba mikir, kalau itu kamu klaim kitab suci dari Allah, kenapa kok sulit dihafal? Padahal tanda-tanda itu dari Allah antara lain gampang dihafal oleh rohani, yang roh itu asalnya juga dari Allah. Nah, Quran ini termasuk yang gampang dihafal. Sebetulnya menghafal Quran yang nggak ngerti maknanya itu sulit. Kita ini orang Jawa Madura nggak ngerti maknanya Quran, tapi aneh banyak juga yang hafal Quran meskipun nggak ngerti maknanya. Ini ajib sudah. Apa ajib ini? Aneh. Sadaqallahul. Dah, ini soal bukti keautentikan Quran. Lalu begini, Quran ini diawali dengan bismillah. Cara menulis bismillah itu beda dengan penulisan bismi rabbika. Monggo dicek di Quran. Iqra bismi rabbika. Bismi rabbika itu alifnya ditulis bismi rabbika. Ba alif sin bis ditulis. Tapi bismillah di awal surat itu baksin alifnya, ya begitu, alifnya nggak ditulis. Apa rahasianya? Ternyata dengan tidak menulis alif pada bismillah, jumlah huruf bismillah di awal setiap surat jadinya 19 huruf. Karena Quran diawali bismillah yang jumlah hurufnya 19, berarti Quran diawali angka 19. Sampai di sini clear? Kita ulangi. Quran diawali bismillah, jumlah huruf bismillah 19, berarti Quran diawali angka 19. Clear? Apa hikmah? Apa rahasia kok Quran diawali angka 19? Semua nggak terkecuali, semua angka penting dalam Quran pasti habis cocok dibagi 19. Mau bukti? Berapa jumlah surat Quran? 114. Angka 114 sama dengan 19 kali 6. Coba hitung sendiri. Ya. Berapa jumlah huruf Fatihah?
152 sama dengan 19 kali 8 pas. Kenapa surat Yasin diawali huruf ya dan sin? Ternyata jumlah huruf ya dan sin di surat Yasin 133 sama dengan 19 kali 7 pas. Kenapa surat Toha diawali huruf to dan ha? Ternyata jumlah huruf to ha di surat Toha 171 sama dengan 19 kali 9 pas. Kenapa surat Qaf diawali huruf Qaf? Dan anehnya Allah itu biasa menyebut qaumi Nuh. Di surat Qaf itu disebut Nuh, ikhwan qaumi Lut. Di surat Qaf disebut ikhwanul Lut. Dengan menyebut qaumi Lut disebut dengan ikhwanul Lut. Jumlah Qaf di surat Qaf itu 57, dan saya pernah ngitung angka 57 sama dengan 19 kali 3 pas. Nggak ada angka yang meleset, itu nggak ada meleset dengan angka 9. Lafaz basmalah itu apa aja? Allahi Ar-Rahmani, terus tahu lagi Allahi, lafaznya bismillah itu loh, Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ya, berapa jumlah lafaz Allah dalam Quran? Berapa jumlah lafaz Allah dalam Quran? 2698 sama dengan 19 kali 142. Berapa tulisan Ar-Rahman dalam Quran selain yang di basmalah? 57 tulisan Ar-Rahman dalam Quran sama dengan 19 kali 3 pas. Berapa tulisan Ar-Rahim dalam Quran? 115. Agak repot ini. Angka yang pas dibagi 19 itu 114. 19 kali 6 itu 114. Tapi jumlah lafaz Ar-Rahim di Quran 115. Kelebihan berapa ini? 1. Kok nggak pas? Katanya pas. Gini mas, lafaz Ar-Rahim di bismillah itu Rahim asma Allah. Sedangkan di Quran ternyata ada satu lafaz Rahim. Ada satu lafaz Rahim. Itu bukan asma Allah, itu asma Rasul. Di mana ada lafaz Rahim yang asma Rasul, bukan asma Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang padamu seorang rasul dari bangsamu sendiri. Rasul itu sangat menyayangi kamu, sangat membela kamu. Bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu kepada orang-orang mukmin pengasih dan penyayang. Rahim di ayat ini asma Allah kah? Atau asma Rasul? Rahim di sini asma Rasul, ya bang? Nah, tulisan Ar-Rahim di Quran 115, tapi ada satu Rahim yang itu asmanya Rasul. Berarti yang Rahim asma Allah 114 dong, sama dengan 19 kali 6. Andai Quran pernah dipalsukan, andai Quran lafadznya, hurufnya pernah ditambah, dikurangi, nggak mungkin angkanya tetap cocok dengan angka 19.
Tapi nyatanya sampai sekarang mau dibuat aplikasi Android lah, itu tetap saja angka-angka Quran cocok dengan angka 19. Nggak mungkin kita ragu tentang kebenaran. Ini pasti, ini eksak sudah. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwa samiul alim. Sadaqallahul niki para rawuh Al-Qur'an. Enggak ada palsunya. Mau ditinjau dari apapun sudah. Ditinjau dari isi. Saya sampaikan 1-2 bukti kebenaran isi Al-Qur'an. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di jagat raya ini bertebaran bukti-bukti kebenaran Allah. Dalam dirimu juga itu ada bukti kebenaran Allah. Nah, saya tak ambil satu ayat. Dalam diri kita ada bukti kebenaran Allah yang ilmu pengetahuan gak mampu menjangkau. Ayat mana? Ayat di surat Ar-Rum. Wa ya'lamu ma fil arham. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang tahu apa yang ada di rahim perempuan. Sampean araji, terus akompor, rabi terus kumu. Seminggu 2 minggu, bini sampean positif pun. Positif hamil. Nah, tanya dokter, dok, istriku hamil 2 minggu, laki apa perempuan dok? Bisa jawab? Nggak bisa. Mau di USG ya nggak bisa. Udah kena nas ayat wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang tahu apa yang ada di rahim istri itu, laki apa perempuan. Nah, sekarang mau tak sampaikan, tak buka, mengapa hanya Allah yang tahu. Gini loh, janin itu tercipta dari zigot. Apa zigot itu? Semacam jentik yang itu gabungan dari menyatunya sel telur dan sel sperma. Suami istri kumpul, satu sel sperma masuk ke rahimnya istri, ketemu dengan satu sel telur, menyatu itu. Itu namanya positif hamil. Nah, sel telur itu mengandung 23 kromosom, sel sperma juga 23 kromosom, gandeng jadi satu, menyatu, calon manusia. 23 plus 23 46 calon manusia dari awal. Itu 46 kromosom. Apa sih kromosom itu? Kromosom itu calon organ tubuh. Calon kaki ada, calon kepala beda, calon tangan beda, calon apa nih? Kromosom itu calon organ tubuh. Dari masih berwujud nutfah, itu dokter ahli genetika sudah bisa menebak nanti anak ini tinggi semampai, nanti anak ini nanti kulitnya bisa, karena memang ada kromosom calon organ tubuh. Tapi nah, nggak ada kromosom calon jenis kelamin. Makanya dokter ahli kandungan nggak tahu itu laki-laki apa perempuan, karena memang nggak ada calon jenis kelamin. Calon jengkol ada, calon tangan ada, calon burung nggak ada. Dari sini loh Allah dari awal berfirman
wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa rahasia di rahim perempuan itu. Nanti kalau panjenengan baca hadis Bukhari, kandungan umur 4 bulan, Allah perintah malaikat tiup nyawa, ya enggak? Sekalian dicatat umurnya, rizkinya, amal, pekerjaan, wasaqiyun au saidun, hidupnya bahagiakah atau sengsara, dicatat. Nah, setelah 4 itu dicatat, malaikat usul, ya Rabb, azakarun am unsa. Ini belum ditentukan ya Allah, laki apa perempuan. Calon kaki sudah ditentukan, calon tangan sudah. Yang belum, jenis kelamin laki apa perempuan. Sejak janin umur 4 bulan itulah baru Allah memutuskan laki atau perempuan. 3 bulan setelah itu berarti istri mengandung 7 bulan. 3 bulan setelah ditetapkan laki atau perempuan, silahkan bawa ke USG. Barulah dokter tahu laki mas. Ya sebelum itu gak tahu laki perempuan di tangan Allah, sebab belum ada calon jenis. Dokter kandungan paling top itu hanya mampu menganalisa gerak sel dan model hormon. Janin yang sebelum umur 4 bulan kok diamati gerak selnya aktif, agresif, oleh dokter diduga laki-laki, diberi tanda RH+. Yang gerak selnya agak lemah, lembut, maka dokter menduganya perempuan, diberi tanda RH-. Tapi tetap Allah saja yang menentukan apa tadi, laki apa perempuan. Kadang dokter menandai RH+ karena gerak selnya kuat, Allah membuatnya perempuan, jadi perempuan tomboy. Yang dikira lemah gemulai perempuan diberi tanda RH-, ternyata Allah takdirkan laki-laki jadi bencong itu. Ini salah satu bukti kebenaran ayat Quran wa ya'lamu ma fil arham. Satu lagi, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Maryam setelah melahirkan Isa, melahirkan sendiri tanpa qabilah, tanpa bidan, tanpa dokter. Mestinya seorang perawan, nggak ada dokter, nggak ada suami, bingunglah setelah melahirkan. Kalau pendarahan, bagaimana cepat menghentikan darah, bingung. Kalau ada infeksi rahim, bingung juga. Bagaimana ikhtiar cepat menyembuhkan infeksi rahim. Allah perintah, Maryam, pohon kurma yang kamu buat bersandar itu, huzzi ilaiki, goyang-goyang, tusaqit alaiki rutoban janiyah, supaya rutob kurma yang apa, mau matang itu apa namanya? Masak. Pokoknya kurma yang mulai menguning, rasanya kayak sawu. Ya udah, biar itu berjatuhan. Fakuli wasrobi, makan itu rutob, wa qarri aina, dan kamu segera bersenang-senang. Artinya segera berbahagia karena sembuh. Kampus kami UIN Malang, jurusan biologi, penasaran dengan ayat ini. Mengapa setelah melahirkan, biar infeksi lekas sembuh, biar darah segera mampet, kok diperintah makan rutob? Emang ada zat apa dalam rutob ini?
ada zat unsur yang terkait dengan upaya penyembuhan. Wallah, luar biasa. Beberapa genggam rutop dibawa ke lab, lalu di blender, setelah lembut diberi cairan kimia supaya unsur-unsurnya mengalami pemisahan, fermentasi. Dan setelah unsur-unsurnya mengalami pemisahan, diketahui unsur airnya rutop sekian persen, unsur glukosanya sekian persen, unsur karbohidratnya sekian persen, dan saya nggak tahu namanya. Ada unsur yang itu kalau dikonsumsi akan cepat dikonversi menjadi darah putih. Makanya Allah perintah Maryam supaya makan rutop, tujuannya agar kadar sel darah putih dalam tubuh Maryam itu segera terpenuhi. Orang kita ini kalau kadar sel darah putihnya kurang karena digerogoti virus diabetes, luka nggak sembuh-sembuh, pendarahan ya nggak mampet-mampet. Tapi kalau kadar sel darah putihnya tercukupi, luka gampang sembuh, pendarahan. Nah, Allah perintah Maryam makan rutop. Ternyata menurut laboratorium kampus kami, rutop buah yang mengandung zat apa, yang itu setelah dimakan cepat dikonversi menjadi darah putih, makanya segera sembuh. Sadaqallahul azim. Oneng megagi linuriyahu min. Lalu orang, saya mau mengimani Allah, tapi nyatanya Allah nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba. Kita jawab, kamu nggak usah Allah yang terlalu amat sangat wadzohir wal batin. Ya, salah satu ciptaan Allah yang itu ada dalam dirimu, itu saja kamu nggak mampu menjangkaunya, nggak mampu merabanya, nggak mampu melihatnya, tapi nyata ada. Apa itu? Ruh itu bukan Allah, ruh itu ciptaan Allah, dari Allah. Jangankan Allah penciptanya, ruh saja ciptaannya amat sangat misterius. Ini namanya hadirnya wujudnya ruh nyata. Oh, ini bisa gerak-gerak. Dalam diri Marzuki ada ruh, ada. Yakin? Mana? Kita ketelaan. Nggak terlihat. Jangan bermimpi bisa meraba Allah, bisa melihat secara wujud kasat mata. Nggak usah bermimpi ke sana. Rohmu yang setiap hari bersama kamu yakin itu ada. Itu saja kamu nggak mampu apa? Melihat, meraba, menjangkau, hanya yakin roh itu ada, itu aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ini beda setrum ya. Dalam nih beda setrum. Beda. Yakin. Lima. Hah? Bunyi mereka. Kabel beda setrum. Dalam. Beda ki? Beda. Yakin. Bisa dilihat? Nggak bisa. Nggak tahu. Tekuk. Nyala. Yakin Allah ada itu nggak harus melihat Allah, nggak harus meraba Allah. Nyatanya ciptaannya ada sudah. Nggak mungkin ini tercipta tanpa pencipta. Untuk yang terakhir ini saya sampaikan cerita di Nasoihud Diniyah. Di situ ada cerita Ad-Dahri dengan Imam Hanafi.
diajak berdebat tentang Allah itu ada apa enggak. Imam Hanafi sengaja datang terlambat. Setelah datang terlambat dimaki-maki, enggak ke apa katanya ulama ingkar janji datang sekian, ternyata setelah dia selesai memaki-maki, Imam Hanafi balik ngomong, maaf kami terlambat, ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Rumah kami jauh, untuk datang ke sini mesti lewat selat. Renang nggak mungkin, nunggu kapal, nunggu perahu. Saya tunggu lama di tepi pantai, nggak ada perahu. Tapi tahu-tahu ada pohon besar, tumbang dengan sendirinya. Setelah tumbang, motong-motong sendiri. Setelah potong-potong sendiri, lalu membelah sendiri, jadi papan-papan. Setelah terbelah sendiri jadi banyak papan, gandeng-gandeng sendiri. Setelah gandeng-gandeng sendiri, terbentuk perahu dengan sendirinya. Setelah jadi perahu dengan sendirinya, maka jalan sendiri, tak tumpah ini. Makanya kami terlambat datang, kami melihat, menunggu proses pohon menjadi perahu, makanya saya terlambat. Lalu yang orang kafir ini bilang, hei, kamu gila apa? Ini Imam Hanafi gila. Katanya ada perahu, jadi pohon jadi perahu. apa? Jadi sendiri, jalan sendiri, gila. Imam Hanafi balik. Saya bilang, perahu sekecil itu jadi sendiri tanpa ada yang membuat, aku sudah kau anggap gila. Padahal hanya anggap perahu kecil jadi dengan kamu, dengan tidak percaya adanya Tuhan, kamu menganggap jagat sebesar ini, bukan perahu kecil, jagat segede ini jadi dengan sendirinya. Nah, kalau saya bilang perahu kecil jadi sendiri, sudah kau anggap gila. Kamu menganggap jagat bumi, matahari segede ini jadi dengan sendirinya. Siapa yang lebih gila? Siapa yang lebih gila? Ya si Ad-Dahri itu tadi. Udah nggak bisa. Nanti kalau kita mau sekarat, itu baru Allah memperlihatkan kebenaran. Orang mau mati itu dituntun baca obeng, nggak bisa tenang. Mau mati sekarat, peseh, nggak bisa. Ruh ini menolak. Diajak menyebut pacarnya lah. Siapa pacar? Indah. Barulah rohani tenang, lalu nafas juga mulai pelan, tenang pikiran dan hatinya. Setelah Allah izinkan dia sebut namanya, Allah. Orang mau sekarat setelah isya bisa nyebut itu, udah. Dan situlah dia tahu Allah itu ada beneran. Makanya ketika mau sekarat disebut, yang membuat hati tenang itu menyebut asma Allah. Tapi ngapain? Untuk menyebut asma Allah saja nunggu sekarat. Nggak usah nunggu sekarat. Makanya kita setiap saat la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya langsung tentang kebenaran ahlu sunnah wal jamaah. Kita ini ahlu sunnah jamaah ikut madhab. Mengapa ikut madhab? Salah satu itu adalah madhab Imam Syafi'i. Kita dituntut berislam, yang Islam itu Islam asli, Islam yang terwarisi secara sanad, terwarisi secara silsilah urut, terwarisi dari Rasul. Nah, kalau kita dituntut berislam yang asli,
Islam yang terwarisi dengan Rasul, dari Rasul, maka yang paling kita yakini pas benar itu ya Islam imam-imam madhab itu. Mengapa? Satu, jaraknya dekat. Imam Maliki dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya terpaut 2 guru aja. Imam Maliki berguru pada Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru pada sahabat Abdullah bin Umar. Dia berguru langsung kepada Rasulullah. Jadi kalau kita bermadhab, emang madhab itu jaraknya dengan Nabi sangat dekat. Kita ikut Imam Syafi'i. Siapa gurunya Imam Syafi'i? Imam Waqi'. Ya. Siapa gurunya Imam Waqi'? Imam Hasan Basri. Siapa gurunya Imam Hasan Basri? Abdullah bin Mas'ud. Siapa gurunya Abdullah bin Mas'ud? Rasul. Imam Hanafi agak sedikit panjang, tapi semuanya anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'immah min ahlil bait. Siapa gurunya Imam Hanafi? Imam Ja'far Shadiq. Gurunya siapa? Abahnya sendiri, Imam Baqir. Siapa gurunya? Abahnya sendiri, Imam Ali Zainul Abidin. Cicitnya, bujuknya, buyutnya Rasulullah. Imam Ali Zainul Abidin dapat dari bapaknya sendiri, Imam Husain As-Syahid. Imam Husain cucunya Rasul yang dia ngaji langsung kepada Rasul. Coba kalau kita nggak bermadhab, terus ikut Imam Suki Nur misalnya, terlepas benar salah, terlepas. Tapi dari jarak Pak Suki Nur sampai Rasul itu 1444 tahun yang lalu. Sulit diyakini keasliannya. Kalau kami Islam marzuk, Islamku seperti Imam Syafi'i, dan kitabnya ada, kitab Al-Um, Ar-Risalah dan yang lain. Yang madhab Maliki, Islamku seperti Islamnya Imam Maliki, dan kitabnya ada, Muwatta. Lah Imam Malik dari Nabi hanya terpaut apa itu? 2 guru, Imam Malik, Imam Nafi', Abdullah bin Umar, Rasul. Itu loh. Kalau kita harus Islam yang asli, maka jalan yang paling praktis ikuti Islamnya Imam Madhab. Clear? Yang kedua, Imam Madhab itu di samping dekat, beliau muncul ketika Islam itu belum tercampuri filsafat Barat. Lain dengan tahun 200-an sekian lebih, itu sudah banyak terjemahan dari filsafat Yunani. Yang ulama-ulama ketika itu berpikir ala Islam plus komparasi lah, apa kolaborasi begitu dengan model pemikiran kaum Yunani. Nah, di zaman Imam Madhab itu masih murni. Dia dapat dari tabi'in dapat dari sahabat dari kanjeng. Kita milih ahlu sunnah Imam Madhab karena masih murni. Oneng ya? Oneng? Yang ketiga, Imam Madhab itu di samping jaraknya dekat dan murni, moralitasnya top, mentalnya top, nggak ada cacat moral. Kalau ulama harus zuhud, sama sekali nggak gila harta, nggak matre, maka Imam Madhab itu semuanya zuhud. Dan zuhud itu penting. Ulama yang punya kepentingan masalih nafsiyah, syakhsiyah, masih punya kepentingan pengen jadi pejabat, pengen royok jadi ketua NU dan segala macamnya,
pengen ini juga. Itu alim kayak apapun bisa jadi dengan pesanan 50 miliar, Kiai mohon dibuat fatwa seperti ini Kiai, ini 50 miliar, dan dia nggak takut Allah, nggak zuhud, bisa. Nah, imam-imam madhab itu dijamin nggak akan begitu. Makanya Imam Hambali daripada disuruh menarik fatwanya, milih di penjara. Imam Ghazali juga milih di penjara. Itu ulama-ulama itu seperti itu, nggak meragukan kealimannya, nggak meragukan komitmennya juga nggak meragukan. Ayo di kitab Da'watul Tamah itu, juga di kitab Nashaikhud Diniyah yang belakang Manaqibul A'immatil Arba'ah, biografi tentang imam madhab. Kita Syafi'i yang banyak, tak satu aja, salah satu sifatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini pernah jadi qadhi di Yaman sekitar 3 tahun 4 tahun. Itu dia nggak mau makan gaji qadhi, apalagi riswah. Apa riswah itu? Suap, gaji resmi itu aja nggak mau makan. Bukan dia mengharamkan gaji pegawai, enggak, tapi dia tahu hakim itu nggak enak. Ini dituntut cerai oleh istrinya. Saya hakimnya, kan setelah sidang dengar sana sini, kan harus tak putus. Saya putus yang menang istrinya, saya buat senang istrinya, buat sakit hati suami. Hakim itu 1000 kali ketok palu, 1000 kali membuat senang yang menang, dan 1000 kali membuat sakit hati yang menang. Kenapa Imam Syafi'i nggak mau makan gaji sebagai hakim? Khawatir nanti yang kalah sakit hati gugat di akhir. Kayak begitu zuhudnya Imam Syafi'i. Apa ada orang sekarang mentalnya kayak waroknya luar biasa. Serepes gak mau, khawatir dituntut. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Kayak begitu. Itu imam kita. Nah, kalau orang alimnya kayak begitu, dekatnya dengan Rasulullah kayak begitu, komitmen kezuhudannya kayak begitu, orang kayak begitu masih kau campakkan juga. Kamu nggak mau menjadikannya jadi imam. Emang mau nyari imam yang kayak apa lagi? Paham ya? Terus saya lanjutkan cerita itu. Itu duit gaji hakim 3 tahunan itu dibawa pulang ke ibunya di Mekah. Lalu sebelum nyampe rumah, darabal khimah, dia mendirikan tenda. Dari berteduh di bawah tenda itu, siapapun yang lewat diberi uang itu, siapapun, sampai sopung belas habis sama sekali. Barulah pulang ke ibunya. Dia khawatir ibunya marah karena nggak kebagian uang. Maaf bu, duitnya sudah habis. Ternyata ibunya sudah menyiapkan cambuk. Pegang cambuk. Syafi'i, kau tak siapin cambuk. Kalau kamu pulang uang itu belum kamu sedekahkan habis, tak cambuk bagi ini. Kamu nggak jadi saya cambuk karena uang itu sudah kamu bagi habis. Bandingkan dengan ibu-ibu malam. Anaknya zuhud luar biasa, ibunya juga zuhud luar biasa. Orang yang zuhud kalau berfatwa dan alim, kita nggak ragu serambut pun
tentang komitmen memegangi kebenaran. Dia mesti berani kunil haqqa walau kana murra. Kok nggak takut siapa-siapa. Lo imam madhab itu kayak begitu, jaraknya dekat, belum kecampuran filsafat barat, komitmen moralnya luar biasa. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Itu imam mazhab. Dan penguasaan ilmunya top, mulai dari ilmu riwayah maupun ilmu dirayah. Ilmu riwayat hampir nggak ada satu hadis pun yang terselip dari Imam Syafi'i. Semua hadis itu dikuasai oleh Imam Syafi'i. Non glenon ya, barangkali ada enggak madhab Syafi'i. Saya menyampaikan abadan. Madhab Hanafi itu banyak merujuk kepada hadis-hadis riwayat Ahlul Bait tadi, yang itu dibukukan oleh Imam Hanafi dalam kitab Musnadul Hanafi. Hadis versi jalur Ahlul Bait. Yang Maliki itu banyak merujuk hadis Muwatta. Yang hadis Muwatta itu hadis riwayat versi sahabat. Nah, Imam Syafi'i belajar ke Imam Malik, Muwatta diambil semua. Belajar ke Syekh Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah, hadis versi Ahlul Bait di kitab Musnadul Hanafi ambil semua. Di Imam Syafi'i inilah hadis dan sunnah Rasul terkumpul lengkap, baik hadis riwayat sahabat maupun hadis riwayat Ahlul Bait. Kalaupun masih ada yang terlewat, Imam Syafi'i buka sanad baru, yakni Imam Waqi', Imam Hasan Basri, Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah, lengkap sudah. Itu Imam Syafi'i. Lalu barangkali masih ada yang salah dalam hadis itu. Imam Syafi'i sepuh tua, ngajar di Al-Azhar, sudah nggak punya waktu untuk meneliti hadis, masih pesan pada muridnya Imam Ahmad bin teruskan kamu teliti hadis. Kalau kamu temukan hadis yang lebih sahih daripada yang aku fatwakan, tunjukkan kepada saya, dan saya siap mencabut fatwa itu, lalu tak buat fatwa yang baru sesuai dengan hadis yang lebih sahih. Idza sahhal hadis fahuwa madhabi. Asal hadis itu sahih, yaitu pegangan madhab saya Imam Syafi'i. Makanya terkenal ada qaul qadim dan qaul jadid. Ada 7 fatwa lama qaul qadim yang diralat diganti dengan 7 fatwa baru qaul jadid. Kenapa ada itu? Saking Imam Syafi'i berkomitmen semuanya harus sesuai dengan hadis Rasulullah. Kayak begitu loh imam kita itu. Sudah kayak begini tamasuknya bisunnah, sudah kayak begini berpegang teguh pada sunnah, masih juga dibid'ah-bid'ahkan sekarang. Sumpah juga saya. Lah kalau Imam Syafi'i yang full pegangi sunnah masih dibid'ah-bid'ahkan juga, maunya itu yang kayak apa? Peristiwa di Mekasen itu oneng tretan saya nih. Tak lanjut, kenapa harus ikut imam madhab? Satu, jaraknya dekat, oke? Yang dua, masih murni, belum tercampur filsafat asing, oke?
Yang ketiga, moralnya luar biasa, nggak meragukan. Kayak tadi lu zuhud. Yang keempat, kalau kita tahu 1, 2, 3 hadis, Imam Syafi'i lengkap sudah. Itu pun sudah selesai verifikasi. Dipilih mana yang sahih, mana yang nggak sahih lewat jarh wa ta'dil yang dulu ditulis oleh Imam Zahabi itu. Top sudah. Imam Syafi'i. Nah, ada satu lagi yang Imam Syafi'i bisa, kita mungkin nggak bisa. Imam Syafi'i itu ditiru Syekhona, ahli nahwu sorof balaghah. Imam Syafi'i. Imam lain ya imam, ulama, tapi yang benar-benar diakui dunia, ahli betul di bidang nahwu sorof balaghah, itu Imam Syafi'i. Imam Sibawayh, tokohnya ilmu nahwu. Imam Sibawayh, orang Jawa menyebutnya mbahnya ilmu nahwu, menulis Alkitab. Alkitab itu kitab tulisannya Imam Sibawayh tentang nahwu. Di Alkitab itu ternyata Imam Sibawayh banyak mengutip dari dawuh-dawuhnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Sibawayh yang top, Imam Khalil bin Ahmad Ar-Rawahidi yang top di bidang nahwu sorof, itu ternyata masih merujuk kepada Imam Syafi'i. Lah terus Imam Syafi'i itu kayak apa pinternya? Contoh ya, karena pinternya di bidang nahwu sorof, maka kita nggak ragu tentang hasil istimbat dari Imam Syafi'i. Contoh-contoh yang pondokan aja. Wamsahu biru'usikum. Apa maknanya? Kalau letterlet, usap dengan kepalamu. Wamsahu biru'usikum, usap dengan kepalamu. Nanti kalau begitu beneran letterlet, dia wudhu bukan begini, tapi wudhu kepalanya kan begini. Memang Qur'annya usap dengan kepalamu, bukan dengan tangan, tapi usap dengan kepala. Tangannya yang diam, kepalanya. Konyol apa enggak? Imam Syafi'i dengan keahliannya di bidang nahwu sorof nggak perlu mikir lama-lama. Di ayat ini bukan bi isti'anah yang maknanya kelaben dengan, bukan. Juga bukan bi zaidah. Kalau bi zaidah lalu dianggap kayak wamsahu rusakum, usap semua kepala. Enggak juga. Kenapa bukan bi zaidah? Ba itu zaidah syaratnya nakiroh, jatuh setelah laisa atau setelah kana manfi, itu baru bi zaidah. Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Ada laisa kan? Bi zaidah. Laisa bi dhallamin lil abid. Laisa bi zaidah setelah laisa. Nah, wamsahu bi nggak bisa disebut bi zaidah, nggak ada laisa, nggak ada kana manfi. Lagi pula menurut hadis Sahih Muslim, Nabi pernah berwudu cukup musak ubun-ubun nasiyah, nggak harus semua. Imam Syafi'i langsung spontan karena ahli nahwu sorof, itu bak tabaid. Bi itu maknanya sebagian. Yang kalau di Alfiyah ada juga bi tabaid, bi makna min, bil basta'in wa addi awwid al-siqi wa mislama wa min. Lah, ada bi makna min, sebagian, wa min wa'an bihantiqi. Apa ada dalil di Quran bi maknanya sebagian? Ada. Mana? Aina yasrabu bihal
ainan yasrabu bihal muqarrabun. Ainan sumber mata air di surga, bengawan di surga. Yasrabu sepadeng enom biha, ayo ngenom kelaben bengawan biha. Bagaimana minum dengan bengawan biha? Enggak kan? Gimana gelap? Dengan enggak bisa kan? Atau baknya Zaidah apa? Bengawan di surga ya sorobu sepadeng ngenom biha sedejena bengawan neka aing dek bengawan serasa ngenom al muqarrabun. Wong minum seteguk aja mas nggak akan haus selamanya, kok bengawan diminum semua? Nggak mungkin. Nah yang masuk akal bi maknanya sebagian. Ada sumber mata air di surga yang sebagian dari sumber itu diminum oleh al-muqarrabun. Bi maknanya sebagian. Karena di Quran ada bi maknanya sebagian, tidak salah kalau biru usikum maknanya juga usap sebagian dari kepala. Ini imam kita itu kayak begitu, hafal Quran, hafal menguasai hampir semua hadis, murni bersih, gak pernah makan haram. Halo, subhat pun gak mau, gaji qadhi 3 tahun gak mau, plus cerdasnya luar biasa. Lo imam kayak begini masih gak mau juga. Sampean kepingin imam yang kayak apa? Contoh lagi udah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu. Kalau anak Adam mati putus amalnya, udah nggak bisa beramal, gitu kan? Ya. Sananya. Katanya kalau orang mati syahid itu nggak mati. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un. Ini orang mati syahid itu mati apa enggak? Berikutnya hadis Bukhari, Muslim. Saat peristiwa Isra Mi'raj, itu Nabi mau Mi'raj berjamaah, sholat jamaah dengan nabi-nabi yang dahulu. Itu hadis Bukhari Muslim. Katanya nabi-nabi sudah mati. Nah, kalau sudah mati putus nggak bisa beramal. Lah kok katanya Nabi jamaah dengan nabi-nabi yang sudah, yang benar mati itu masih bisa beramal apa enggak? Nah, repot kan? Ini selesai dengan nahwu sorof. Makanya Syekhona itu ahli nahwu sorof. Karena banyak permasalahan pelik dalam menafsiri Quran. Itu butuh kecerdasan, keahlian di bidang nahwu sorof. Gimana? Kecuali 3 yang tidak putus: shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin. Udah 3 yang tidak putus. Pertama shadaqah jariyah, membantu masjid. Kalau saya mati, zaman mati pernah bantu masjid. Itu yang tidak putus, mengalir terus. Bangunannya mengalir ke kuburmu, apa pahala dari bangunan ini yang mengalir? Pahala dari bangunan. Halo, yang nggak putus mengalir terus itu, tekelnya bantuanmu ini ngalir ke tanah makammu ya. Apa pahala yang dipakai sholat orang di atas tekel yang kebetulan kamu yang jariah? Yang ngalir pahalanya apa tekelnya? Pahalanya kan. Nah, sejatinya kecuali 3 perkara shadaqatin jariyah itu ada mudhof yang dibuang. Aslinya
illa sawaba sadaqatin jariyah, kecuali pahala sedekah, pahala ngajar ilmu, pahala anak yang mendoakan orang. Ada kalimat sawab, pahala. Dan kalau mustasna setelah illa itu sawab, pahala, maka mustasna minhu sebelum illa juga tentang pahala, Mas. Supaya kalau mustasna sejenis dengan mustasna minhu, maka ini namanya istisna mutasil. Kalau enggak sejenis namanya mungkotik wan tuhid, itba'u mattasola wang sib mangkotok wa antamimin fihi ibdalun wakok, kayak begitu itu. Tak, sambung lagi. Berarti gimana? Supaya istisna ini benar, jika anak Adam itu mati, maka putuslah pahala amalnya. Bukan amalnya, putuslah pahala amalnya, kecuali pahala dari tiga itu. Nah, hadis ini tentang pahala. Kalau amal itu sendiri, orang syuhada yang Allah izinkan tetap hidup, tetap bisa dong mendoakan anak cucunya. Kita masuk ke area makam, assalamualaikum ya ahlal kubur, kamu yakin mereka jawab apa enggak? Jawab. Kalau kamu yakin mereka enggak jawab, sungguh kamu anggap salam pada mereka sama dengan salam kepada bebatuanmu. Batu, assalamualaikum, enggak jawab. Ternyata kamu ke makam Sunan Ampel juga yakin enggak jawab, berarti kamu anggap Sunan Ampel enggak jawab seperti batu kamu salami juga enggak jawab. Jawablah. Nah, kalau jawab berarti beramal mendoakan salam untuk kita. Katanya putus. Yang putus bukan amalnya, Mas. Yang putus apa? Pahala amalnya. Maka Nabi masih bisa mensyafaati kita. Maka di hadis Bukhari juz 499 ada sahabat datang ke makam Rasulullah. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, istasqi li ummatika, istasqi li ummatika. Hai Rasulullah, mintakan hujan kepada Allah buat umatmu. Nabi sudah wafat, dimintai doa supaya umatnya dapat hujan. Akhirnya juga hujan. Nah, katanya putus kalau mati, kok Nabi masih bisa mensyafaati? Katanya putus kalau mati, kok Nabi masih bisa mendoakan hujan untuk umatnya? Yang benar putus apa enggak putus? Kalau mati pahala amalnya putus. Para syuhada, para ulama, para anbiya, para aulia seperti Syekhona itu masih bisa mentarbiyah, mentasarruf, mendoakan murid-muridnya, tapi tidak untuk menambah pahala. Allah memberi kewenangan itu kepada beliau-beliau memang untuk membantu menyelamatkan kita semuanya ini. Nah, kayak begitu. Halo. Makanya nabi-nabi yang dulu pun masih jamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syuhada pun masih hidup. Kalau orang awam banser enggak hafal Quran, banser enggak pernah tahajud, mati syahid masih hidup, apa kamu kira Syekhona malah mati? Kami tentara biasa awam, kami polisi biasa awam, kami banser biasa awam, perang bela negara mati syahid. Itu loh kata Quran masih hidup. Lah kalau orang biasa saja Mas, gara-gara syahid masih hidup, lalu Syekhona Khalil malah kau yakini sudah mati, kok kebalik banget gitu. Nah kalau syuhada awam saja hidup, kenapa boleh orang awam saja gara-gara syahid hidup kata Quran, kenapa boleh para wali, para ulama? Clear? Clear? Sekali lagi, itu bisa mengerti itu karena ada ilmu nahwu
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahmakumullah, saya kepingin satu masalah lagi. Terus nanti setelah itu sardul adillah, tentang hal-hal yang mungkin yahtalifu fihin nas, mumpung ketemu. Begini, mereka itu pernah bilang pas saya ngaji di Balikpapan, siapa ziarah Wali Songo hukumnya kafir, musyrik. Dari kelompok begitu, ziarah Wali Songo kafir, musyrik. Bahkan ada kalimat ngeri, halal dam. Orang ziarah Wali Songo kayak sampean ziarah ke Syekhona, itu kafir, musyrik, boleh disembelih. Kayak begitu itu mereka itu. Ternyata mereka itu salah paham dengan hadis karena nggak ngerti nahwu. Hadis yang mana? La tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh pergi jauh-jauh sampai ribuan kilo kecuali menuju 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Mereka paham letterlet. Pokoknya musafir sampai ribuan kilo haram, haram. Kecuali apa tadi? 3 masjid. Ziarah Wali Songo haram. Ziarah Wali Songo itu ribuan kilo tidak menuju 3 masjid, haram. Kalau begitu benar mas, saya ini haram setiap hari. Kemana Marzuki? Mau ke Australia, mau dakwah, haram. Ini loh dalilnya, haram pergi jauh kecuali menuju 3. Ya itu aku ini mau ngantar anak mondok ke Darul Mustafa, Yaman, ketemu orang fan ila Yaman, haram. Kenapa ke Yaman haram? Ini dalilnya, haram pergi jauh kecuali menuju 3 masjid. Terus deremen ring Madura teroda ala kode Jeddah kasar, ala kode Riyadh kasar. Teman-teman ke Riyadh dulu, tak ke Mekah, unten haram. Ini dalilnya, haram pergi apa tadi? Haram pergi jauh kecuali menuju 3 masjid. Kan konyol banget. Padahal kalau ulama-ulama kita, Imam Ghazali misalnya, nggak begitu memberi penjelasan. Gini loh mas, semua masjid selain 3 itu nilainya sama. Sholat jamaah di sini 27, sholat di Istiqlal 27, jamaah di Al Azhar Kairo 27, jamaah di Baghdad 27. Nah karena semua masjid ini nilainya sama, maka sekedar untuk ingin berjamaah ke masjid mana-mana haram, nggak usah. Kemana mas? Saya mau ke New York, jamaah subuh langsung pulang, itu nggak boleh. Jauh-jauh ke sana, habis tiket 40 juta, ternyata pulang hanya bawa pahala 27. Kalau nya gitu dong, di Masjid Raudhah, amin. Ar-Raudhah. Kalau hanya ingin dapat 27, nggak usah di Yaman, nggak usah di Baghdad, nggak usah di Jeddah, nggak usah di New York, di Bangkalan juga 27. Ngapain kamu jauh-jauh? Itu loh yang dimaksud Nabi itu begitu. Kecuali 3 masjid tadi emang beda. Mau kemana mas? Ke Mekah, sholat subuh langsung pulang. Boleh, nggak rugi. Kamu habis tiket 20 juta PB, tapi kamu pulang bawa 100.000 kali lipat dibanding jamaah di Masjid Raudhah, nggak rugi. Kemana mas? Mau jamaah duhur ke Masjid Nabawi langsung pulang, nggak rugi mas. Dapat pahala 1000 kali lipat dibanding di sini. Kemana mas? Saya mau ke Afrika Selatan, jamaah duhur langsung pulang. Jangan.
Jauh-jauh ke sana habis 50 juta. Toh pulang hanya dapat pahala 20. Yang dimaksud Nabi itu begitu. Nah kalau ahli nahwu ngerti mas, kecuali 3 masjid. Ini mustasna. Mentakdir mustasna minhu yang mahdhuf itu harus sejenis dengan mustasna. Mustasna tentang masjid, maka mustasna minhu sebelum ilah juga tentang masjid. Jangan tentang ziarah atau macam-macam. Hadis ini aslinya kamu jangan pergi jauh ke masjid manapun karena pahalanya sama, kecuali hanya ke 3 masjid. Selesai kalau ngerti nahwu. Clear? Dan Syekhona itu mirip Imam Syafi'i, karomahnya luar biasa, wirainya luar biasa, zuhudnya luar biasa, penguasaan Quran sunnahnya luar biasa. Plus yang membedakan kiai lain ngerti Quran tafsir hadis tapi kurang mengerti detail tentang nahwu sorof. Nah Mbah Syekhona ini terkenal ahli nahwu sorof, sampai karomah-karomahnya ya gara-gara nahwu sorof ini. Dah 2 poin selesai. Bukti kebenaran Quran sudah, bukti kebenaran ahlu sunnah wal jamaah. Sekarang mungkin 1-2 menit kami butuh untuk sardul adillah. Enggak tak terangkan, tak sebut jadi. 1, orang di luar kita iftitah enggak pakai kabiro, kita iftitah pakai kabiro. Itu Sahih Muslim 630. Orang di luar kita enggak pakai basmalah, kita pakai basmalah. Bukhari 3451. Orang di luar kita enggak pakai kunut subuh, kita pakai kunut subuh. Bukhari 1001. Orang di luar kita nunjuk jarinya gerak-gerak, tahiyat itu loh, tahiyat itu loh. Kalau kita gini aja nggak pakai gerak-gerak, nggak pakai gerak, itu Sahih Muslim juz 1408. Kita baca sholat pakai wirid, bener wirid ya. Nang kenapa wirid? Orang lain nggak pakai wirid. Nabi sahabat pakai wirid, dibaca keras. Itu Bukhari Muslim Fathul Bari juz 2324. Mereka bubar jamaah nggak mau salaman. Kalau diajak salaman tangannya ditarik. Kita pakai salaman. Nabi sahabat pakai salaman, bubar jamaah. Bukhari 4377. Kita doa biasa boleh, doa pakai syair lagu-lagu juga boleh. Sana mengharamkan doa pakai lagu-lagu. Iya. Kalau kita doa biasa ya toreh, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus, pakai lagu boleh juga. Allahumma antas wa minkas salam wa ilaika fahayyina. Beda kan tadi? Beda. Hah? Kalau kita doa biasa nyatoreh boleh, doa pakai lagu syair juga boleh. Kenapa? Karena Nabi kadang doa juga doa pakai syair-syair. Bukhari 2837. Nabi berdoa pakai syair-syair. Wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa'anzilan sakinatan. Itu Bukhari 2837. Monggo dicek aja. Kita pakai terbang 5 terbang. Orang lain nggak mau terbangan. Ternyata Nabi suka dengerin terbang juga. Mana Bukhari 4001. Saat ada mbak-mbak di Madinah lagi mukul terbang, itu Nabi jalan, tidak amblas saja, berhenti sempat dengerin. Seheran Praben Bangkalan ya. Nabi itu suka dengar apa itu?
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mereka nggak mau sholat sunat berjamaah. Kita di pondok tahajud jamaah. Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, sholat tasbih, sholat hajat, sholat taubat berjamaah. MI Ma'arif NU pagi duha juga berjamaah. Kata mereka itu bid'ah. Hadis Sahih Muslim nomor 1533, Nabi datang ke rumah Anas, seluruh rumah diajak berjamaah fi ghairi waqti faridah, padahal itu di luar waktunya sholat fardu. Boleh nih? Boleh. Kita pakai rasol. Mana yang rasol? Neng. Pampang. Kalau ada orang mati, mayat sudah dikubur, tamu-tamu teman sanak famili itu kita minta masuk ke rumah diberi makan. Ada masak, ada makan di rumah duka. Kalau kita NU itu bahasa Inggrisnya rasolat. Ya, rasol. Ada orang di luar kita ceramahnya haram masak-masak di rumah duka, haram makan barang kenduri di rumah. Mereka ceramahnya begitu, tapi kita makan aja. Nabi gimana? Aisyah gimana? Sahabat bagaimana? Ada makan dan masak-masak di rumah duka. Hadis Bukhari 5417. Hadis Bukhari 5417. Sampaikah ganjaran sedekah ini pada mayit? Mereka bilang nggak nyampe. Orang Bangkalan bilang nyampe. Mana buktinya? Tak balik. Mon ekeren kita balik nyampe, Mas. Eki. Mon tak nyampe. Balik. Itu hadis Bukhari 2563. Rasul, kami sedekah untuk ibu yang wafat. Selamatan namanya. Sampaikah pahalanya pada ibu? Di situ Nabi jawab, "Na'am, eki." Na'am. Apa? Eki. Bolehkah selamatan sampai 7 hari? Boleh. Itu kitabnya Ad-Dibaj, syarahnya Sahih Muslim, juz 2 halaman 490. Riwayat Imam Tawus Sahih, disunahkan bersedekah makan di rumah duka selama 7 hari. Niat pahalanya untuk yang meninggal. Lagi orang NU habis tahlilan mangan, yasinan makan, peresmian kantor makan, khataman Quran makan, araji makan. Apa ngakan cok nih? Apa memang seperti itu yang ditradisikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabnya yes. Jawabnya yes. Tersebut dalam kitab Ar-Rasail As-Salafiyah halaman 46, karangan Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani. Faqad kana sahabatur rasyidun, faqad kana ongkuh as-sahabatu pesera peberapaan para sahabat ya jetamiun pada kompol dimma kompol fi buyutihim dalam compok giliran tahlilan wa fi masajidihim ben akompol de masjid wa bainahum nabiyuhum, padahal ada nabi di antara mereka. Rabu nabinya datang hadir dalam perkumpulan. Terus napa si alaqon? Yatana sadunal as'ar, bergantian melantunkan syair-syair katina tibaan mereka. Wa yatadzakarunal akhbar, dan saling bertukar kabar. Ada kultum setelah baca-baca syair. Lales tareh neka benih bujur benih langsung pleman benih wayak kulun wayas rokun.
ngakan terus ngene terus putir neng. Enggak usah khawatir ikut syekhona. Alim pol, karomah pol, wali pol, zuhud pol, dan pinter nahwu sorob balaghah yang memang itu ilmu alat penting untuk membedah maknanya Quran maupun sunnah. Barangkali di Bangkalan ada pondok, ada ustadz, ada kiai sudah enggak sama dengan syekhona, pastikan yang kita ikuti yang sama dengan syekhona. Nekaki nggih, kesimpulannya itu apa tadi? Barangkali di Bangkalan asabun nama jembatan terus ke temor oneng kuanyar oneng ki ke timur boleh terus ke dajane oneng